Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fitriana dari Program Studi Ekonomi Islam 2018 dengan NIM C1F0181012 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam sebagai tugas mata kuliah akuntansi syariah. Pada presentasi kali ini akan ada dua hal yang ingin dibahas. Yang pertama, sumber-sumber hukum Islam, dan yang kedua adalah urutan pengambilan hukum dalam Islam. Pembahasan yang pertama mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis dan sunnah, ijma, serta qiyas. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Hadis dan sunnah merupakan segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW berupa perkataan, perilaku, persetujuan, ketetapan, dan diamnya beliau. Sedangkan ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Yang keempat yaitu qiyas, penjelasan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena mukjizat-mukjizat lainnya sudah tidak kelihatan lagi fisiknya, kecuali kisah dan riwayatnya saja. Akan tetapi, Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman utama umat Islam itu tetap ada, dapat dilihat, dibaca, dihafal, dan dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan, yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagai wahyu Allah SWT yang akan selalu terjaga keasliannya hingga akhir zaman dan tidak akan berubah sedikit pun. Al-Quran memiliki 4 fungsi, diantaranya yaitu sebagai petunjuk, di mana setiap manusia di dunia ini berharap untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sehingga Al-Quran dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk untuk mencari jalan yang benar dan menuju kebaikan. Kedua, sebagai penjelas, maksudnya yaitu Al-Quran berisi tentang penjelasan-penjelasan yang manusia butuhkan. Yang ketiga, sebagai obat dan rahmat. Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat bagi suatu penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Diharapkan dari bacaan Al-Quran tersebut, jalan kesembuhan semakin terang. Diharapkan Al-Quran dapat menjadi obat dan rahmat bagi manusia untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, sebagai pembeda, maksudnya yaitu kandungan dan isi dalam Al-Quran terdapat mengenai perbedaan antara yang hak dan yang batil, hingga sebagai manusia kita tahu di mana batasan yang harus kita lakukan dan hal yang harus kita hindari. Kedua, hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah dapat dikatakan sama namun berbeda. Persamaannya, keduanya sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perbedaannya ialah hadis adalah sebuah berita tentang suatu peristiwa yang bersumber dari Rasulullah, sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah secara terus-menerus. Hadis dan sunnah memiliki fungsi sebagai penguat dan penjelas hukum dalam Al-Quran yang memiliki arti yang masih samar dan yang sifatnya masih umum dan universal. Ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara yang belum ada nasnya dalam agama. Ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah ijma yang terjadi di zaman sahabat, zaman tabi'in atau setelah sahabat, dan pada zaman tabi'ut atau setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya semakin banyak, sehingga perselisihan pun semakin tidak dapat dihindarkan. Ijma baru dapat diterima apabila dalam pembentukannya mempunyai landasan yaitu Al-Quran, hadis, dan sunnah. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah menghubungkan kejadian yang belum ada hukum nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis
dengan kejadian yang ada nas hukumnya dan keduanya sama di dalam hukum syara karena adanya persamaan ilat. Terdapat 4 rukun wajib dalam qiyas yang harus dilakukan, yaitu pokok sebagai tempat menyerupakan, cabang hal yang diukur atau diserupakan, sebab sesuatu yang menghubungkan antara pokok dan cabang, dan hukum cabang yang dihasilkan dari pengkiasan tersebut. Poin yang kedua mengenai urutan pengambilan hukum dalam Islam. Pengambilan hukum dalam Islam, yang pertama, mencari jawabannya di Al-Quran, karena Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan langsung olehnya untuk dijadikan pedoman untuk manusia. Apabila jawaban tersebut tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, maka selanjutnya yaitu mencari melalui sunnah dan hadis Rasulullah. Dan apabila jawaban tersebut masih belum bisa ditemukan, maka dapat dilakukan dengan berijtihad dengan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan sunnah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Syukran jazakumullah, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.